Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Dwi Astuti Nasrullah dengan NIM 2022101103112228 dari kelas Penologi Viktimologi A. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah ini dengan tema hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Baik, saya mulai dari latar belakang KUHP nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menandai era baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Nah, KUHP ini menggantikan WVS atau warisan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak 1918, akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Nah, untuk perubahan fundamental dalam KUHP nasional ini antara lain, yang pertama ada paradigma pemidanaan yang lebih luas, lebih humanis dan juga restoratif. Terus yang kedua ada penekanan pada rehabilitas dan reintegrasi sosial. Terus yang ketiga ada pengaturan tujuan pemidanaan yang eksplisit. Itu ada pada pasal 51. Terus yang keempat ada harmonisasi dengan sistem permasyarakatan yang telah ada. Yang kedua ada relevansi sistem permasyarakatan. Nah, untuk sistem permasyarakatan di Indonesia sendiri itu telah diterapkan sejak tahun 1964 berdasarkan konsep dari Dr. Saharjo yang kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan. Nah, sistem ini itu bertujuan untuk menggantikan sistem kepenjaraan kolonial yang bersifat restributif atau pembalasan menjadi sistem pembinaan yang humanis dan edukatif. Nah, untuk keterkaitan antara sistem permasyarakatan dengan KUHP nasional sendiri itu terletak pada kesamaan filosofi bahwa pemidanaan bukan semata untuk balas dendam, tetapi untuk yang pertama ada mencegah terjadinya tindak pidana, yang kedua ada membina pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik, terus yang ketiga ada melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan tindak pidana, terus yang terakhir ada memulihkan keseimbangan dan memberikan rasa keadilan. Selanjutnya yang kedua ada sistem permasyarakatan. Nah, pertama ada definisi dan filosofi. Nah, untuk definisinya sendiri itu ada pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang menyebutkan sistem permasyarakatan adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan atau biasa disebut WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Nah, untuk filosofi dasar permasyarakatan sendiri itu ada 4. Ada ayomi, ada berikan bekal hidup, bina kembali, dan kembalikan ke masyarakat. Nah, untuk prinsip-prinsip sistem permasyarakatan sendiri. Nah, untuk prinsip-prinsip dan sistem permasyarakatan ini ada berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Nah, sistem pembinaan permasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan asas. Yang pertama, pengayoman. Pengayoman ini merupakan perlakuan terhadap warga binaan permasyarakatan, harus melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana serta memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan permasyarakatan agar menjadi warga yang berguna. Terus yang kedua ada persamaan perlakuan dan pelayanan. Jadi ini tuh memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada WBP tanpa dibeda-bedakan. Terus yang ketiga ada pendidikan dan pembinaan.
Nah, untuk pendidikan ini penyelenggarakan pendidikan dan pembimbingan ini dilakukan berdasarkan Pancasila. Yang keempat ada penghormatan harkat dan martabat manusia sebagai orang yang tersesat. Nah, ini tuh WBP itu harus tetap dilakukan sebagai selayaknya manusia. Terus yang kelima ada kehilangan kemerdekaan satu-satunya yaitu penderitaan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah kehilangan kemerdekaan untuk bergerak. Terus yang terakhir ada terjaminnya hubungan antara hubungan dengan keluarga. Jadi hubungan dengan keluarga itu tetap terpelihara untuk menjaga ikatan sosial. Kemudian yang ketiga ada tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Nah, ini itu ada pada ketentuan pasal 51 KUHP nasional. Nah, KUHP nasional ini untuk pertama kalinya mengatur secara eksplisit tujuan pemidanaan dalam pasal 51 yang berbunyi pemidanaan bertujuan yang A, poin A untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Terus yang B ada memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Terus yang C ada menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan juga mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan terakhir atau D itu menumbuhkan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Nah, selanjutnya ada analisis tujuan pemidanaan. Nah, untuk tujuan pemidanaan itu yang pertama ada pencegahan atau prevention. Nah, untuk tujuan pertama ini menekankan fungsi pencegahan umum atau general prevention dan pencegahan khusus atau special prevention. Nah, untuk pencegahan umum ini yaitu memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Nah, untuk pencegahan khusus sendiri ini adalah mencegah pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya atau residivis. Yang kedua ada permasyarakatan atau rehabilitasi. Nah, tujuan daripada ini ialah yang pertama ada pembinaan kepribadian dan kemandirian, terus ada memberikan keterampilan kerja dan pendidikan, terus ada pembimbingan spiritual dan mental, terus juga ada persiapan reintegrasi sosial. Terus yang ketiga ada restoratif justice. Nah, tujuan ketiga ini yaitu mengadopsi konsep keadilan restoratif yang meliputi penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, terus ada juga pemulihan kerugian korban, terus ada juga rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, ada juga partisipasi permasyarakatan dalam penyelesaian konflik. Terus selanjutnya atau yang keempat ada perbaikan psikologis pelaku. Nah, tujuan keempat ini fokus pada dimensi psikologis dengan menumbuhkan. Yang pertama ada rasa penyesalan atas perbuatan, terus yang kedua ada kesadaran akan dampak tindak pidana, terus yang ketiga ada keinginan untuk memperbaiki diri, yang terakhir ada pembebasan dari rasa bersalah yang berlebihan. Baik, selanjutnya ada hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Nah, untuk yang pertama ada integrasi konseptual. Nah, sistem permasyarakatan ini merupakan implementasi konkret dari tujuan pemidanaan yang tercantum dalam KUHP nasional. Nah, tujuan pemidanaan sendiri tadi kan sudah ada pada pasal 51 KUHP nasional. Nah, yang pertama ada pencegahan tindak pidana. Nah, pencegahan tindak pidana ini implementasi sistem masyarakatnya ini berupa pembinaan untuk mencegah residivis program pendidikan karakter. Terus yang kedua ada memasyarakatkan terpidana. Untuk implementasi sistem permasyarakatannya itu berupa program keterampilan kerja, asimilasi,
integrasi dan cuti bersyarat. Terus ada menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Nah, implementasi sistem permasyarakatannya berupa mediasi dengan korban, program restoratif justice, dan perlibatan masyarakat. Untuk tujuan pemindahan yang terakhir itu ada menumbuhkan penyesalan. Nah, ini tuh ada implementasi sistem permasyarakatannya itu dengan konseling, bimbingan rohani, terapi psikologis. Kemudian ada tahapan pembinaan permasyarakatan. Nah, sistem permasyarakatan ini mengimplementasikan tujuan pemidanaan melalui tahapan pembinaan. Yang pertama ada tahap awal atau admisi dan orientasi. Nah, dalam tahap ini itu penelitian kemasyarakatan atau litmas untuk mengetahui latar belakang. Yang kedua ada penempatan di lembaga permasyarakatan sesuai klasifikasi. Yang terakhir ada orientasi tentang hak dan kewajiban warga binaan permasyarakatan. Yang kedua ada tahap lanjutan atau pembinaan. Ini tuh ada dua. Yang pertama ada pembinaan kepribadian atau kesadaran beragama, berbangsa, bernegara, intelektual, hukum, dan integrasi. Terus yang kedua ada pembinaan kemandirian. Nah, untuk pembinaan kemandirian ini berupa keterampilan kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, kerajinan. Terus yang ketiga ada tahap akhir atau integrasi atau asimilasi. Nah, dalam tahap ini itu asimilasi berpembaruan dengan masyarakat di luar lapas, terus cuti menjelang bebas, cuti bersyarat. Terus yang ketiga pembebasan bersyarat atau PB. Terus yang terakhir ada pendampingan pasca pembebasan. Nah, untuk implementasi dan tantangannya sendiri itu praktek implementasi di lapangan ini yang pertama ada program pembinaan yang dilaksanakan. Nah, pembinaan mental spiritual ini kegiatannya ini implementasinya berupa kegiatan keagamaan, bimbingan rohani, pengajian, terus kebaktian seperti itu. Terus yang kedua ada pendidikan formal. Pendidikan formal ini berupa program paket A, B, C untuk kuliah jarak jauh juga seperti itu. Terus yang ketiga ada keterampilan vokasional. Nah, untuk keterampilan vokasional ini seperti otomotif, elektro, sablon, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada olahraga dan kesenian. Nah, ini olahraga seperti sepak bola, terus lukis kayak gitu. Terus yang terakhir ada wirausaha. Jadi kayak ada koperasi warga binaan permasyarakatan. Terus ada juga yang biasanya ada usaha produktif seperti itu. Nah, untuk kerjasama ada bentuk lagi yaitu kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga ini seperti industri, yaitu program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja. Terus ada juga perguruan tinggi yaitu adanya pendidikan dan penelitian. Terus ada juga organisasi keagamaan seperti pembinaan spiritual gitu. Nah, adapun tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan ini yang pertama ada overcrowding atau kelebihan kapasitas. Nah, data Direktorat Jenderal Permasyarakatan menunjukkan tingkat hunian lapas di Indonesia mencapai 140-200% dari kapasitas idealnya. Nah, ini tuh dapat ada akibatnya atau ada dampaknya. Yang pertama ada kesulitan pelaksanaan program pembinaan secara optimal. Terus yang kedua ada potensi kerusuhan dan konflik antar narapidana atau warga binaan permasyarakatan. Terus yang ketiga ada pelayanan kesehatan dan sanitasi yang tidak memadai. Terus ada juga beban kerja petugas dan permasyarakatan yang berlebihan. Nah, untuk yang kedua, untuk tantangan dan hambatan yang kedua ini ada keterbatasan sumber daya. Nah, untuk keterbatasan sumber daya ini seperti anggaran, SDM, infrastruktur, sarana pembinaan seperti itu.
itu. Jadi kalau untuk di anggaran ini misalnya alokasi dana untuk pembinaan ini masih terbatas, jadi tidak bisa dilakukan pembinaan secara optimal seperti itu. Nah untuk SDM ini rasio petugas dan warga binaan permasyarakatan itu yang tidak ideal, yang seharusnya itu 1:7, tapi kadang bisa 1:20 seperti itu. Terus infrastruktur. Nah infrastruktur ini nyambung dari anggaran tadi. Jadi banyak lapas ini yang belum terbangun atau yang anggarannya masih kurang, sehingga lapas-lapas yang tua dan tidak layak huni itu masih dihuni gitu. Terus yang terakhir ada sarana pembinaan. Nah untuk sarana pembinaan ini kayak balik lagi ke anggaran. Nah itu kayak sarana pembinaan ini meliputi fasilitas pelatihan yang kurang memadai seperti itu. Nah untuk yang ketiga ini ada stigma masyarakat. Nah, untuk stigma masyarakat sendiri ini, mantan narapidana sering menghadapi diskriminasi setelah bebas. Jadi bukan setelah dipidana itu selesai, tapi ada diskriminasi sendiri dari masyarakat. Yang pertama, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena mantan narapidana tadi. Terus ada penolakan dari lingkungan sosial. Terus ada juga label negatif yang melekat, itu yang paling sering itu label negatif. Terus yang terakhir ada potensi residivis meningkat karena tekanan ekonomi itu. Terus yang keempat ada koordinasi antar lembaga. Nah untuk koordinasi antar lembaga ini adanya belum optimalnya sinkronisasi antara Kemenkumham, kepolisian, dan kejaksaan. Terus yang kedua ada sistem informasi yang belum terintegrasi. Terus yang terakhir ada inkonsistensi kebijakan di tingkat daerah. Nah, ini ada beberapa contoh keberhasilan dari program permasyarakatan. Yang pertama ada program remisi produktif. Nah, warga binaan permasyarakatan ini yang aktif mengikuti program pembinaan ini dapat mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Nah, contohnya ini warga binaan permasyarakatan yang mengikuti pelatihan LAS itu kemudian akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, setelah mendapatkan sertifikat tersebut, warga binaan permasyarakatan ini kalau bebas bisa bekerja di perusahaan konstruksi, sehingga dia bisa mendapatkan gaji yang layak. Nah, untuk setelah mendapatkan gaji yang layak ini tidak ada lagi tekanan ekonomi, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melakukan residivis yang menjadi anggota masyarakat yang produktif. Terus yang kedua ada program asimilasi berbasis teknologi. Nah, beberapa lapas ini menggunakan electronic monitoring atau IM untuk warga binaan permasyarakatan yang mendapatkan asimilasi. Jadi warga binaan permasyarakatan ini dapat bekerja di luar lapas dengan pengawasan elektronik. Terus juga tetap terpantau keberadaannya 24/7. Terus juga mengurangi beban overcrowding. Terus ada juga mempersiapkan reintegrasi sosial secara bertahap. Untuk kesimpulan penjelasan saya tadi itu ada beberapa kesimpulan tentang sinergi konseptual. Jadi KUHP nasional ini dan sistem permasyarakatan ini memiliki filosofi yang selaras, yakni pemidanaan yang humanis, restoratif, dan berorientasi pada rehabilitas. Terus yang kedua ada implementasi nyatanya, itu sistem permasyarakatan ini adalah bentuk konkret dari tujuan pemidanaan pasal 51 KUHP ini yang melalui program-program pembinaan yang terstruktur. Terus ada juga tantangan dan sistemik, overcrowding, keterbatasan sumber daya, stigma negatif masyarakat, dan koordinasi antar lembaga itu masih menjadi hambatan utamanya. Ada juga keberhasilan terbatas. Meski ada program yang berhasil, implementasi secara nasional ini belum merata dan konsisten. Terus yang terakhir ada perlu perubahan paradigma keberhasilan sistem permasyarakatan yang memerlukan dukungan semua pihak, termasuk perubahan cara pandang masyarakat terhadap mantan narapidana.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.